Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat ngariksa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Sobat ngariksa, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bisa berjumpa lagi di dalam ngariksa ngaji manuskrip kuno Nusantara episode yang ke-60. Alhamdulillah nih sudah 60 ya. Tidak terasa sudah lebih dari 2 tahun kita bertemu, berdialog, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, sobat ngariksa dan saya di dalam acara ini. Mudah-mudahan bisa terus istiqomah ya. Sobat ngariksa, pada malam ini Jumat 17 Desember 2021, ngariksa ke-60 akan mengajak berbincang tentang gempa dan erupsi. Tentu seperti ditambahkan di dalam anak judulnya, kita akan coba fokus untuk membaca sebagian dari manuskrip karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Sobat ngariksa, sebetulnya tentu tema tentang gempa, khususnya takwil gempa, itu pernah kita kupas juga ya secara lebih khusus, manuskrip-manuskrip yang menceritakan tentang takwil gempa di Nusantara, mulai dari Aceh sampai ke Cirebon ya, mulai dari Sumatera ke Jawa dan beberapa wilayah yang lain. Tetapi rupanya memang ya gempa ini sepertinya masih akan terus ya berulang. Bukan mendoakan, bukan. Tetapi memang kalau melihat secara posisi kita, negara kita, memang kita berada di wilayah cincin api yang sering ada gempa. Nah, malam ini saya tidak akan melanjutkan atau mengulang membacakan manuskrip takwil gempa, tapi mungkin sebagian akan kita coba kupas juga. Saya ingin mencoba untuk melihat sekaligus refleksi berdasarkan pemikiran dari Syekh As-Suyuti terkait dengan bagaimana sih kita sebetulnya memaknai gempa, bagaimana kita memaknai musibah, bagaimana kita memaknai erupsi gunung api misalnya gitu ya, secara spiritual tentu saja, karena ada beberapa tafsir di dalam menghadapi bencana ini. Saya pernah mengulas, ada yang sifatnya tafsir mitologis, ada juga yang sifatnya tafsir spiritual, teologis, dan ada juga yang sifatnya tafsir rasional. Nah, kita akan coba lebih tekankan sekarang pada tafsir yang teologis, yang spiritual. Kita mencoba untuk melihat sisi itu. Sobat ngariksa, tentu saja tema ngaji manuskrip saat ini sangat diinspirasi oleh apa yang terjadi belakangan ya. Kita sangat prihatin bahwa musibah gempa, syukurnya tidak diiringi dengan tsunami kemarin di NTT misalnya, kemudian yang didahului oleh erupsi Gunung Semeru, itu terjadi di wilayah kita. Dan memang ya seperti yang sudah kita ketahui bahwa kita ini hidup di negeri cincin api, kalau kata Mas Aik ya, Mas Ahmad Arif, hidup mati di negeri cincin api. Jadi memang tak terhindarkan, itu menjadi bagian dari kita gitu ya, sudah ratusan tahun yang lalu. Oleh karenanya ini memang selalu terjadi, selalu berulang. Di tahun-tahun sebelumnya BNPB
punya catatan, punya data yang sangat lengkap bahwa memang selalu berulang. Waktu di Sulbar ya itu juga sebelumnya sudah terjadi. Waktu di Sulteng juga begitu. Kemudian sekarang juga di NTT sama gitu ya. Nah, oleh karenanya Sobat Ngariksa, mungkin sebelum memulai kita mengulas beberapa materi yang terkait dengan manuskrip yang akan kita ulas ini, mari kita bacakan suratul Fatihah khususnya untuk para korban bencana alam yang wafat dan juga keluarga korban yang terdampak begitu ya. Kita doakan mudah-mudahan yang wafat mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga korban diberikan ketenangan, diberikan kesabaran. Mudah-mudahan kita bisa saling membantu. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Sya'unillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sobat Ngariksa, bencana alam yang digambarkan di dalam beberapa ilustrasi ini itu satu bencana yang memang tidak kita harapkan, tetapi kedatangannya juga sepertinya bukan satu pilihan. Ya, tidak ada yang tahu, bahkan saintis pun di mana, kapan, jam berapa persisnya gempa akan terjadi. Gitu. Jadi itu hanya bisa dilakukan mitigasi oleh kita gitu ya. Nah, yang mungkin kita sayangkan sekarang itu ya, ini kan akhir tahun nih, kita berefleksi ya Sobat Ngariksa ya. Saatnya mungkin kita berefleksi makna dibalik bencana alam, gempa dan letusan gunung api ini apa begitu. Barangkali itu bisa menguatkan kita lah gitu ya, khususnya untuk mereka yang terdampaknya. Tapi kita sebagai bangsa secara keseluruhan, yang kita sayangkan itu adalah kita juga punya bencana yang sesungguhnya mestinya bisa kita kendalikan gitu, bencana moral, Sobat Ngariksa. Saya menyebutnya ya, ini karena kita sedang berefleksi di akhir tahun, sayangnya kita itu sekarang publik dihadirkan dengan sebuah perilaku yang patut juga kita refleksi diri gitu ya, bahwa ternyata masih ada bencana-bencana moral yang itu ditimbulkan oleh kita sendiri, sebagian dari kita. Bencana moral oleh mereka yang seharusnya mengajarkan moral. Saya tidak akan membahas ini secara detail tentu saja, karena Sobat Ngariksa pasti tahu apa yang saya maksud. Ini akhir tahun, saatnya kita merenung, saatnya kita mungkin melihat masa lalu kita yang sudah lewat dalam setahun terakhir ini. Kan Al-Quran juga menyebutkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, kan gitu ya. Masing-masing diri kita itu diminta untuk berefleksi, melihat apa yang sudah lewat itu lighad, untuk perbaikan ke depan kita gitu. Nah, sebagai bangsa kita sangat menyayangkan tentu saja ini musibah yang seharusnya ya tidak boleh terjadi gitu ya, kalau individu kita, kemudian sistem kita itu bisa mengendalikannya gitu. Nah, ya ternyata kita sebagai bangsa yang warganya sangat agamis itu masih juga terjadi bencana-bencana moral seperti ini. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi ke depan. Nah, kalau bencana alam seperti yang kita ulas tadi, memang itu sesuatu yang mau berulang berapa kali pun itu namanya juga alam ya. Kita hanya bisa memitigasinya. Seperti yang terjadi pada tanggal 4 Desember 2021 lalu, erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur ini. Saya seminggu sebelumnya juga ada di sana sebetulnya, di Malang ya.
syukurnya sudah kembali ke sini. Kalau belum, mungkin belum bisa pulang karena perjalanannya saat itu belum bisa langsung pulang ya. Tentu sekarang sudah banyak penanganan, tetapi kita melihat memang di dalam sejarahnya erupsi Gunung Semeru ini sendiri bukan pertama kali terjadi ya. Sobat Ngariksa bisa melihat bacaan-bacaan yang sebelumnya ya. Nah kemudian setelah itu 10 hari kemudian kita juga mendapat musibah lagi, gempa di Nusa Tenggara Timur yang cukup dahsyat begitu, dan ini juga sama sebetulnya bukan yang pertama kali. Rasanya sih nyaris tidak ada yang gempa di satu tempat itu baru pertama kali terjadi ya. Wallahu alam, ini tentu saja harus dilihat datanya. Tetapi saya sebagai pengkaji manuskrip yang banyak sekali kita temukan naskah-naskah takwil gempa di berbagai wilayah, itu sepertinya memang sudah sejak ratusan tahun yang lalu ya. Ini terkonfirmasi oleh beberapa data ilmiah juga bahwa kita memang tinggal di wilayah yang selalu setiap saat bisa terjadi gempa. Yang bisa kita lakukan adalah memitigasinya ya. Ini di NTT yang kemarin gitu ya. Kalau kita melihat ini ada saya suka merhatiin saja gitu ya. Yang di NTT ini di Nusa Tenggara Timur itu terjadi tanggal 14 Desember 2021 di akhir tahun, tanggal 14 pertengahan bulan. Kalau dikonversi hijriahnya itu bulan Jumadil Awal, tanggal 10 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Di Majene, Sulawesi Barat di awal tahun, tanggal 14 juga, 14 Januari. 14 Januari nyambung ke 15-nya ya. Dan Jumadil Awal juga. Jadi saya baru sadar, oh iya tahun ini kita di tahun Masehi ya, kita mengalami 2 Jumadil Awal. Jadi mengalami 2 bulan Hijriah di 1 tahun Masehi. Ya, Sobat Ngariksa tentu ya paham bahwa kalau perhitungan tahun Masehi kan 365 hari setahunnya. Kalau tahun Hijriah kan 355. Jadi lebih cepat dia berputarnya begitu ya, meskipun sama-sama 12 bulan. Itu mengapa dalam tahun-tahun tertentu ada 1 bulan yang berulang 2 kali. Ini kebetulan pada Jumadil Awal, sama-sama Jumadil Awal terjadi gempa. Kalau dikonversi ke Masehinya sama-sama tanggal 14. Kalau Hijriahnya yang satu 30 Jumadil Awal, yang satu 10 Jumadil Awal. Ya wallahu alam, tentu ini kan fenomena alam ya. Kita hanya bisa membacanya saja, bertafakur saja begitu tentang kekuasaan Allah ya. Memang bulan Hijriah itu nanti nih Sobat Ngariksa juga kalau tidak salah tahun 2030 itu akan mengalami 2 kali Ramadan dalam 1 tahun. Kalau tidak salah 2030 ya. Mungkin nanti bisa dicek lagi. Jadi di awal tahun bulan Januari sama di akhir tahun. Jadi 2 kali Ramadan. Begitu juga haji. Nah, nanti saya lupa mungkin 2036 atau tahun berapa ya. Itu akan ada 2 kali Zulhijjah. Jadi ada 2 kali haji. Nah, pada awal tahun dengan akhir tahun, karena memang perputaran gitu ya. Nah ini Jumadil awalnya sudah sudah terjadi, Jumadil awal, Jumadil akhir, terus nanti kan beberapa bulan lainnya. Nah ketika kita membaca manuskrip takwil gempa itu, sayangnya gitu, ketika gempa itu terjadi pada Jumadil Awal, kan ada per bulan Hijriah nih, ada Muharram, ada Safar gitu ya. Takwil gempa itu dalam manuskrip itu berdasarkan bulan Hijriah kan. Nah ketika kita membaca yang khusus bulan Jumadil Awal, itu kok takwilnya itu hampir semuanya negatif gitu. Hampir semuanya negatif gitu. Padahal saya pernah mengupas bahwa salah satu kearifan lokal dari
manuskrip Nusantara itu takwil gempanya, meskipun ada sisi keburukannya, dampak negatif tentu saja ya, namanya bencana alam ya, musibah, tetapi ada tafsir positifnya. Nah, untuk yang Jumadil Awal ini pas saya baca-baca, mau terjadinya subuh, waktu duha, waktu zuhur, kok negatif gitu. Negatif itu artinya ada kerusakan yang harus diantisipasi terjadi. Jadi ini bukan ramalan, bukan apa namanya, takwil gempa itu bukan ramalan gempa, jangan salah Sobat Ngarisa. Ini adalah refleksi dari para penulis manuskrip masa lalu, karena gempa sering terjadi, maka kemudian ya menuliskan ya yang sifatnya reflektif gitu ya. Yang menariknya di dalam takwil-takwil itu, meskipun ada kemungkinan peristiwa buruk, tapi juga diberikan satu mitigasi. Oke, ini kemungkinannya nih buruk nih kalau terjadi gempa pada bulan Jumadil Awal jam sekian. Tetapi kalau ingin menghindarkan diri dari itu, ini yang harus dilakukan. Nah, itu local wisdomnya gitu. Coba kita lihat sebelum masuk ke Asuyuti. Misalnya ini, wah kurang jelas ya. Ternyata kalau di layarnya, kalau di komputer saya masih lumayan. Bermula jika pada waktu bulan Jumadil Awal gempa pada waktu subuh, alamatnya beroleh dosa yang besar dan dimurkai Allah Ta'ala. Nah, ada perbuatan dosa yang dilakukan. Dan jika pada waktu zuhur, kemarin kebetulan zuhur ya kalau waktu Indonesia Barat, kalau waktu Indonesia ya geser-geser 1 jam 2 jam. Jika pada waktu zuhur alamatnya burung hantu akan datang, berbinasalah manusia, maka tiada berbuat amal, niscaya binasalah segala manusia. Jadi maksudnya kalau tidak berbuat amal baik, ini harus hati-hati, maka akan timbul kerusakan yang lebih besar. Kira-kira begitu mungkin tafsirnya ya. Ya, tapi ini kan bahasa dari abad ke-19 ya, ada burung hantu katanya. Jadi Sobat Ngarisa kalau membaca manuskrip, memahami jangan harfiah saja, tetapi itu dipahami secara semiotis begitu, sebagai tanda, dan mungkin bisa kita tafsirkan. Dan begitu seterusnya ya, sampai akhir. Saya tidak akan membaca keseluruhannya tentu saja, tetapi yang menarik itu di sini misalnya mitigasi spiritualnya begitu. Jikalau tiada berbuat baik, jadi itu akan terjadi jikalau tiada berbuat baik dan dipakai bau-bauan dan pakaian suci dan memakai halal dan murah akan segala yang miskin. Nah, jadi ini ada kata-kata kunci bahwa mitigasi spiritual dari manuskrip takwil gempa ini adalah kita ya jangan memperbanyak dosa gitu, perbanyak berbuat baik. Kemudian pakaian suci itu artinya kan menggambarkan diri kita yang suci, yang bersih gitu ya. Ini bagi yang masih dosa-dosa, masih melakukan bencana moral segala, jauhilah, kira-kira begitu mungkin ya. Itu jangan nambah dosa terus. Hidup ini jadikanlah tambahan untuk melakukan kebaikan, gitu. Nah, kemudian di sini juga ada kata kunci dan memakai halal. Tuh. Jadi nyari rezekinya jangan yang haram. Ini akhir tahun nih, yuk kita perbanyak kebaikan, yang halal-halal gitu, yang haram-haramnya tinggalin lah gitu. Ya, kan kalau kita berdoa, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Jadikan hidup ini sebagai tambahan untuk kebaikan, kematian jadikanlah ya Allah sebagai istirahat atau berhenti dari keburukan, kan begitu. Kemudian dan murah akan segala yang miskin, yang fakir, yang miskin itu silahkan disantuni supaya bisa terhindar dari
kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi gitu ya. Bala. Jadi di dalam manuskrip itu dipakai istilahnya itu bencana-bencana alam, khususnya gempa dini sebagai bala ya, istilahnya itu bala itu. Bukan hukuman, bala. Nah, supaya terpelihara daripada bala. Nah, gitu ya, supaya terpelihara daripada bala. Nah, kira-kira begitu, Sobat Ngariksa. Nah, kalau ini saya ambil dari satu manuskrip yang pernah kita bahas ketika bulan suci Ramadan, masa pandemi ya waktu itu ya, tentang musibahnya. Apa sih sebetulnya musibahnya dan apa yang kita lakukan. Saya kira sama, ini masih berlaku juga bahwa musibah itu adalah sesuatu yang tidak kita sukai. Itu definisinya, al-musibah, al-musaib, jamaknya. Maka ketika musibah itu datang, yang harus kita lakukan adalah istirja. Ya, istirja itu mengembalikan segala sesuatunya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini misalnya Allah taala alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu kan istirja yang sering sekali kita ucapkan ya. Biasanya kita ucapkan kalau ada meninggal saja, padahal tidak. Kalau ada sesuatu yang buruk menimpa kita, apapun yang makruh begitu, maka kita diajarkan untuk mengucapkan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, di sini Sobat Ngariksa, kalau kita lihat ya, ini menjelang masuk ke yang karya Al-Suyuti, jadi manuskrip-manuskrip yang menjelaskan tentang gempa dan bencana alam di Nusantara itu kalau kita lihat motifnya kan seperti ini waktu itu ya. Dia bulan-bulan Hijriah, tadi juga Jumadil Awal, kemudian biasanya takwilnya itu mulai dari waktu subuh hingga waktu Isya, kemudian ada kebaikan dan keburukan. Nah, kalau kita membandingkan dengan yang As-Suyuti nanti nih yang akan kita ulas, itu lebih banyak kalau di dalam karya abad pertengahan itu yang muncul itu adalah hal-hal yang buruknya saja gitu. Jadi bahwa bencana itu tidak dideskripsikan menimbulkan tidak dinarasikan menimbulkan kebaikan. Kalau di kita itu mungkin saya suka mencontohkan bahwa abu gunung api itu sendiri itu kan bisa menjadi pupuk ya buat pohon cengkeh misalnya di wilayah-wilayah tertentu misalnya. Ada banyak tafsir tentu saja tergantung wilayah masing-masing. Tetapi ini yang muncul motifnya itu di dalam naskah-naskah Nusantara kita. Ada tafsir yang sifatnya teologis, mitologis, dan rasional. Nah, itu memang cukup dipengaruhi salah satunya oleh sebuah karya yang ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti tentang teologi gempa yang berjudul Kashfus Solsolah an Wasfiz Zalzalah. Jadi Kashfus Solsolah an Wasfiz Zalzalah. Ini yang mau kita coba baca sedikit begitu ya. Mungkin Sobat Ngariksa perlu sedikit refresh, update, mengingat kembali bahwa Syekh Jalaluddin As-Suyuti ini adalah seorang ulama yang amat sangat berpengaruh di Nusantara. Nah, yang mungkin yang paling terkenal itu tafsir Jalalainnya ya, yang ditulis bersama-sama dengan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Syekh Jalaluddin As-Suyuti seorang ulama pertengahan abad ke-15. Abad pertengahan, lahir tahun 1445 kira-kira Masehinya dan wafat 1505. Ia menulis banyak sekali karya dan pemikirannya sangat berpengaruh di pesantren-pesantren di Indonesia. Dikutip oleh para ulama. Bahkan tafsir Jalalain itu sendiri itu kan menjadi satu tafsir yang di pesantren-pesantren itu menjadi bacaan wajib, bagian dari kurikulum wajib. Hasyiahnya, Hasyiah As-Sawi ala Jalalain misalnya. Kemudian syarah-syarahnya
Bahkan seingat saya, Saudara Dr. Evan Nurtawab itu meneliti tentang tafsir Jalalain ini ya, untuk disertasinya. Sangat menarik sekali. Itu saking berpengaruhnya seorang yang bernama Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Begitu juga dalam hal gempa. Nah, ini salah satu karyanya. Nah, tetapi memang pengaruhnya itu adalah lebih pada tafsir teologisnya, bahwa gempa, bencana, erupsi, gunung api, segala itu adalah kehendak Tuhan mutlak. Nah, ya, ini yang akan kita mungkin kita elaborasi, kita bincangkan malam ini, lebih pada bagaimana kita melakukan refleksi bahwa salah satu cara mengobati diri sendiri, cara mengobati orang yang tertimpa bencana, termasuk gempa, termasuk sekarang korban Semeru, itu kan mengembalikan bahwa ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kita lihat manuskripnya. Memang ini kurang jelas ya. Saya sudah berusaha mencari kitab Kasyfus Shalah ini yang mungkin yang sudah ditahqiqnya begitu, atau yang sudah diterbitkan. Biasanya kan ada ya. Tapi ini kok agak sulit saya menemukannya. Jadi kalau Sobat Ngariksa ada yang punya, boleh dong dikirim kitab Kasyfus Shalahnya yang sudah ditahqiq. Karena saya membaca dari manuskripnya langsung itu ada sebagian yang mudah gitu dibaca, tapi banyak yang sulit gitu. Karena kebetulan versinya yang ini saja gitu yang ketemu itu. Ini mungkin baru sedikit yang mengunggah digitalnya, manuskripnya ya. Salah satu kelebihan sekarang itu kan sebetulnya kitab-kitab itu banyak diunggah, sehingga kita bisa memanfaatkannya juga ya untuk seperti ini, saling berbagi. Jadi ngajinya tidak harus selalu wah kitabnya mana nih gitu. Walaupun kalau ada kitabnya itu lebih khidmat rasanya gitu ya Sobat Ngariksa ya. Seperti ini nih misalnya, andai ada Kasyfus Shalahnya itu dalam bentuk manuskrip seperti ini saja, waduh, saya mungkin membacanya itu lebih khidmat gitu. Kan harus mungkin lebih takzim, kita wudhu dulu gitu ya. Nah, tapi kalau yang digital ini kan agak lain gitu. Tetapi kemanfaatannya memang tak terbatas gitu, tak terbatas waktu, tak terbatas tempat gitu. Kita bisa mengakses Kasyfus Shalah. Sobat Ngariksa silahkan nanti di kolom komentar Facebooknya ya. Kalau misalnya ada yang punya informasi, senang sekali kalau seandainya saya mendapatkan tambahan juga dari Sobat Ngariksa ya. Sudah. Ini minum dulu karena mau baca yang kecil nih, susah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kasyfus Shalah an wasfi zalzalah li Syekh Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala. Kasyfun itu menyingkap, tersingkapnya ya. As-Shalah itu kalau kita lihat artinya secara harfiah itu adalah suara yang keras. Ya, suara yang keras bisa diakibatkan mungkin oleh petir, bisa diakibatkan mungkin kalau kita pegang cemeti gitu, cetak gitu ya, ceter gitu ya gitu. Itu bunyinya keras gitu. Atau misalnya seperti tadi sore di Ciputat nih, saya nggak tahu di wilayah lain, gluduknya Masya Allah. Gluduk dan petirnya itu besar-besar dan keras sekali. Itu As-Shalah itu. Atau ketika misalnya terjadi erupsi Gunung Semeru kemarin tanggal 4 Desember itu, tapi kan saya tidak ada di tempat ya. Mungkin Sobat Ngariksa bisa menceritakannya begitu yang ada di sana. Kalau kita baca dalam manuskrip itu seperti yang digambarkan di dalam Bosa Ngaji Kae misalnya di Lombok ya, ketika Gunung Tambora itu meletus kan, itu digambarkan suaranya itu ibarat petir, kemudian memekakan telinga misalnya. Kira-kira seperti itu Shalah itu ya. Jadi ini kitab yang menjelaskan tentang noise itu gitu, suara-suara yang keras.
An wasfiz zalzalah menceritakan, mendeskripsikan az-zalzalah. Nah, az-zalzalah ini kan goncangan bumi kan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Surat az-zalzalah. Di sini diartikan gempa, dan di dalam manuskrip Melayu juga diterjemahkan menjadi gempa, walaupun kadang-kadang disebut zalzalah saja. Itu judulnya ya, yang warna merah. Nah, jadi ketahuan bahwa kitab ini akan menjelaskan tentang az-zalzalah, karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdu segala puji lillahi bagi Allah. Wasyukru lahu. Dan syukur kepada Allah juga. Wassalatu dan adapun sholawat. Wassalamu dan salam. Ala khairi nabiyyin. Semoga disampaikan kepada nabi terbaik. Arsalahu. Yang diutusnya. Jadi kalau dibaca secara nyambung itu, ini iramanya enak juga nih. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalat wassalamu ala khairi nabiyyin arsalah. Nah, itu ya, ada iramanya itu. Hadhihi, adapun ini, fawaidu adalah beberapa faidah mufassalatun. Nah, kita tidak membacanya fawaidun karena ini adalah isim ghair munsharif ya. Sighat muntaha jum'. Fawaid jamak taksir ya. Fawaid dari faidah. Fawaid, hadhi fawaidu mufassalatun. Ini adalah faidah-faidah yang terperinci. Samaituha, yang aku namai faidah ini. Samaituha untuk santri. Samaituha ini adalah jumlah na'tiyah. Jadi jumlah yang terletak setelah isim nakirah. Samaituha. Mana isim nakirahnya? Fawaid. Ini adalah faidah yang aku namai kasfas solsolah an wasfiz zalzalah. Judul yang tadi ya. Ma waroda fi haqiqatiha. Jadi isinya itu adalah hadis-hadis yang menjelaskan tentang hakikat dari az-zalzalah itu. Haqiqatiha ini haqiqati az-zalzalah. Akhraja, telah meriwayatkan Abu Asyikh bin Hayyan fi Kitabi Al-Azamah, fi Kitabi Al-Azamah. Nah, ini ada satu kitab yang dirujuk oleh As-Suyuti ya, ketika mau menjelaskan tentang gempa itu, tentang az-zalzalah. Kitab yang dirujuknya itu judulnya Al-Azamah. Al-Azamah itu keperkasaan, keagungan gitu ya, kebesaran. Itu makna azamah. Biasanya sifat al-azamah itu, keagungan itu hanya dinisbatkan kepada Allah. Kalau ada orang, manusia yang memakai sifat ini, biasanya ia disebut sebagai takabur. Ya. Nah, yang menarik itu di sini bisa kelihatan bahwa di awal sekali kitab yang dikutip adalah kitab yang menjelaskan tentang kemahakuasaan Allah. Di situ As-Suyuti ingin masuk pada penjelasan nanti bahwa gempa itu semuanya adalah qadarullah, adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebetulnya bagi umat beragama itu ini menjadi healing treatment juga, cara kita memahami bencana ya, pasca bencana tentu saja, sehingga kita bisa lebih menerima dan kita bisa move on gitu. Nah, ini kelebihan di Nusantara sebetulnya, masyarakatnya sangat agamis, sehingga menghadapi bencana itu selalu juga memahaminya dengan nilai agama, nilai spiritual. Ya, kalau mungkin di
masyarakat yang kering dari nilai-nilai spiritual, bisa jadi trauma healingnya agak lama. Karena mungkin memikirkan yang dengan rasional saja, mengapa kok saya yang kena, mengapa kok saya yang dapat musibah, mengapa keluarga saya yang rajin sholat, rajin ibadah kok kena juga. Itu kalau tidak ada dikembalikan kepada kehendak Allah yang al-azamah tadi itu, maka mungkin akan lebih lama itu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, referensi yang dikutip oleh As-Suyuti adalah ibnu ya, karena dari akhraja Abu Syekh wa akhraja Ibnu Abid Dunya. Yang kedua, karangan Ibnu Abid Dunya fi Kitabil Uqubat, di dalam kitab yang judulnya Al-Uqubat. Nah, ini udah kelihatan juga kan arah dari tafsir yang dikemukakan oleh As-Suyuti. Salah satunya Al-Uqubat itu artinya kan hukuman. Jadi memang Sobat Ngariksa, hal yang tidak bisa kita hindari bahwa di dalam tradisi literatur Islam klasik, tafsir terhadap bencana itu amat sangat beragam. Itu sudah biasa, ya, amat sangat beragam. Ada yang menekankan itu adalah hukuman, bencana itu, ada juga yang menekankan itu adalah musibah, ada juga yang menekankan itu adalah ujian, ya. Itu beragam sejak dulu, jangan heran gitu ya. Nah, dalam hal ini, dalam Kasyfus Shalah ini bisa kelihatan, ini saya tampilkan dulu kitab yang dikutipnya. Yang pertama itu kitab Al-Azamah, karangan Abi Syekh Al-Asbahani, nama lengkapnya Abi Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ja'far ibnu Hayyan. Di sini hanya disebut di dalam Muslim ibnu Hayyan. Yang terkenalnya itu Abi Syekh Al-Asbahani ya. Mungkin Sobat Ngariksa lebih familiar dengan itu ya. Kemudian yang satu lagi Al-Uqubat, judul lengkapnya Al-Uqubat Al-Ilahiyah lil Afrad wal Jama'at wal Umam. Jadi sanksi-sanksi atau hukuman-hukuman Tuhan bagi individu, bagi kelompok masyarakat, dan bagi sebuah bangsa, al-umam gitu ya. Karangan Abi Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abi Ad-Dunya ya. Wafat tahun 2281 Masehi Hijriah, berarti sekitar abad ke-9. Nah, kembali lagi ke sini. Saya bacakan dulu lanjutannya. Apa itu hadisnya yang dikutip di sini? An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala. Ibnu Abbas meriwayatkan An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, khalaqallahu jabalan. Khalaqa telah menciptakan, siapa Allah jabalan, sebuah gunung, yuqalu yang disebut lahu, yang diberi nama Qaf. Jadi Allah menciptakan sebuah gunung yang disebut dengan Jabal Qaf, katanya. Gunung Qaf, muhitun bil ilmi. Gunung ini jadi pusat begitu. Dia mencakup keseluruhan muhitun bil ilmi, mungkin bil alam ya. Rasanya coba kita lihat muhitun bil alam, saya kira. Ini saya agak terjebak dengan ada kasroh di sini, bil ilmi. Mungkin ya bisa juga sih gitu, mencakup pengetahuan keseluruhan. Tapi mungkin bisa juga ditafsirkan muhitun bil alam, mencakup alam keseluruhan. Artinya Jabal Qaf ini itu menjadi pusat ya, pusat bagi keseluruhan alam. Wa'uruquhu dan akar-akarnya dari Jabal Qaf ini ila sakhrah allati 'alaihal ardu. Nah, jadi bumi itu tergantung sekali pada Jabal Qaf ini. Jadi kokoh dan tidaknya, bergoyang dan tidaknya bumi itu tergantung pada Jabal Qaf ini, karena akarnya itu terhubungkan bumi ini dengan Jabal Qaf. Kira-kira begitu ilustrasi di dalam hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ini. Faida aroda, maka apabila berkehendak siapa Allah ayyuzalzila,
untuk menggoncangkan qaryatan, sebuah kampung, sebuah desa. Kalau Allah berkehendak untuk menggoyang sebuah desa, amaro, yang Allah lakukan adalah dia memerintahkan dalikal jabala, gunung Qaf itu untuk menggoyang gitu. Jadi Allah memerintahkan Jabal Qaf itu untuk menggoyang. Bagian mana nih? Jadi kan akarnya tadi kan menyebar kemana-mana dan bumi ini terhubungkan gitu. Bagian mana nih yang mau digoyang gitu? Atas kehendak Allah. Gitu. Faharroka, kalau Allah sudah memerintahkan, faharroka, maka Jabal Qaf itu menggerakkan al-irqa, satu akarnya, alladzi yalitil qaryah, yang terhubungkan dengan kampung itu, fayuzal zilaha, maka kemudian Allah menggoyang qaryah itu, kampung itu, wa yuharrikah, dan menggerakkannya. Itulah gempa. Jadi ilustrasi yang ada di dalam teks Kashfus Solsolah itu kira-kira seperti itu. Dan bukan hanya di Kashfus Solsolah saja, saya kira di dalam literatur-literatur yang lain yang juga memang banyak begitu ya. Secara teologis itu apapun yang menimpa kita itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disampaikan. Nah, tetapi sobat ngarik, yang menarik adalah pertanyaan tadi itu kan kalau cenderung ke sini nih, ulama abad pertengahan, salah satunya As-Suyuti, itu menafsirkan dalam hal ini bencana alam, gempa dalam kasus itu az-zalzalah itu sebagai kehendak Tuhan, dan kalau terjadi itu bukti tentang kebesaran Tuhan, kemudian ada bagian dari hukuman, kira-kira begitu. Apakah semua ulama berpendapat demikian, termasuk di Nusantara, di Indonesia? Tidak juga ternyata. Misalnya barangkali salah satunya, tentu banyak ya, ini salah satu saja yang mungkin rasanya saya belum pernah menyebutnya. Misalnya Mbah Maimun almarhum misalnya, itu menulis sebuah karya Tsunami fi biladina Indonesia dalam bahasa Arab. Ini satu karya yang kecil. Saya kebetulan sedang diminta membaca dan diminta memberi pengantar satu penelitian ya di teman-teman dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam di Pati. Insya Allah mudah-mudahan segera saya selesaikan ya. Saya kebetulan pernah membaca konteks ketika setelah gempa tsunami di Aceh tahun 2004, maka kemudian Mbah Maimun ketika melihat fenomena di Aceh dan ketika melihat wacana di publik bahwa ini gempa ini, tsunami ini adalah hukuman buat masyarakat Aceh. Waktu itu ada yang menganggap begitu, maka sebagai seorang ulama yang karismatik, sebagai seorang ulama yang berilmu, merasa perlu untuk memberikan tafsir gitu. Nah, oleh karenanya beliau menulis satu karya Tsunami fi biladina Indonesia ahwa adzabun am musibatun. Gitu. Jadi bentuk pertanyaan, apakah itu azab, siksaan, atau ia musibah? Nah, tentu arahnya sudah ketahuan bahwa Mbah Mun, seorang ulama besar yang wafat 2019, kebetulan waktu itu saya sedang bertugas haji di Mekah, merasa dapat berkah sekali bisa menghantarkan Mbah Mun sampai ke pemakaman gitu ya, mendampingi waktu itu Bapak Lukman Hakim Saifuddin yang sedang menjadi Menteri Agama. Nah, jadi tidak semuanya ulama itu menafsirkan bahwa bencana, kemudian termasuk erupsi gunung api, itu sebagai hukuman, tetapi juga sebagai musibah. Nah, kalau musibah berarti istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini mungkin ujian buat saya, ujian buat kita, maka apa yang harus kita lakukan? Kira-kira begitu ya. Nah, Sobat Ngariksa, ini beberapa bagian berikutnya dari kitab As-Solsolah ya. Tadi kalau kita baca
sampai pada faharraqal irqa alladzi yalitilkal qaryah fayuzalzilaha. Jadi kalau sudah berkehendak Allah, maka Allah perintahkan kepada Jabal Qaf itu gerakan kampung A, maka Jabal Qaf itu melakukan perintah Allah, maka terjadilah itu secara teologis. Tentu saja penjelasan dari BNPB, penjelasan dari para saintis, para ilmuwan, ya tidak seperti ini. Ini ilmu yang harus digabungkan, kearifan lokal ini. Negara kita itu negara yang warganya itu amat sangat religius. Tidak cukup diberikan penjelasan hanya berdasarkan saintifik saja, tetapi juga perlu penjelasan-penjelasan yang sifatnya spiritual. Yang penting tujuannya sama, bagaimana supaya traumanya segera hilang, supaya bisa kembali beraktivitas, supaya kuat, supaya bekerja lagi, move on, kira-kira begitu. Itu kan tujuannya ke situ kan sebetulnya ya, untuk ketika menjelaskan bahwa ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini ada satu riwayat lagi yang disebutkan. Wa akhraja al-Khatib wa Ibnu Asakir fi kitab Az-Zalazil. Ternyata ada lagi kitab Az-Zalazil Ibnu Asakir ya. Saya tidak sempat tampilkan, saya tidak sempat cari, sobat Ngadisa bisa mencarinya. Qala an Ibnu Abbasin qala Jabal Qaf muhitun bid-dunya. Gunung Qaf itu mencakup, terkait dengan semesta secara keseluruhan. Wa qad anbatallahu ma'ahu al-jibal, dan Allah sudah menghubungkan Jabal Qaf ini, menumbuhkan Jabal Qaf ini terhubungkan dengan gunung-gunung yang lain. Fashabbaka ba'duha bi ba'din. Jadi satu gunung saling terhubungkan dan saling menguatkan satu dengan yang lain, bi'aruqin, dengan akar-akarnya itu kasyajari fil autad, ya, ibarat pohon lah begitu, yang akarnya itu menyebar kemana. Bayangkan ya, ini kan menariknya itu kalau di barat gitu ya, ketika ada ilustrasi dari teks-teks lokal yang kuno itu kemudian diubah menjadi film, menjadi cerita yang menarik begitu di Hollywood itu kan. Kalau di kita kadang-kadang menanggapinya, oh itu mitos, itu jadi tidak kreatif gitu, tidak inovatif. Kalau di sana malah dijadikan film Avatar misalnya gitu ya, gitu, sangat kreatif dan memberikan manfaat gitu. Nah jadi begitu, gunung-gunung yang lain itu terhubungkan dengan Jabal Qaf. Fa idza aradallahu, kalau Allah berkehendak, ayyuzalzila aidon, untuk menggerakkan salah satu gunung yang ada, mungkin termasuk Semeru, auha ila Qaf, maka Allah memberikan perintah, memberikan wahyu, dalam hal ini perintah kepada gunung Qaf itu, faharraka dzalikal irq, kemudian Jabal Qaf itu menggerakkan akar. Jadi ibarat kabel yang terhubungkan. Ini di sini misalnya sekarang Allah berkehendak, ini yang digerakkan, maka akarnya digerakkan, bergerak. Kira-kira begitu ya narasi di dalam kitab As-Salsalah ini. Nah Sobat Ngadiksa, tentu saya tidak bisa membacakan keseluruhan ini dari karya kitab As-Salsalah yang amat panjang, sangat panjang, termasuk tafsir mitologisnya juga ada di sini. Sobat Ngadiksa tentu bisa membaca sendiri, karena ini bisa diunduh sebetulnya di situs-situs yang menyediakannya ya, karena saya juga mendapatkan dari situ. Nah, Sobat Ngadiksa, kalau kita lihat kolofonnya, ini saya langsung ke kolofonnya, catatan di bagian akhir, ini ditulis tanggal 3 Muharram tahun 914 Hijriah ya. Jadi sesuai dengan masa hidup dari Syekh As-Suyuti pada abad ke-15. Ini kolofonnya kecil ya. Coba kita lihat apa bunyinya di sini. Ini dia nih, mulai dari sini nih.
akhirul kitabi, ini adalah akhir kitab, walhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah qala syekhuna, dan seterusnya gitu. Ini akhir. Tapi sebetulnya di bagian-bagian lainnya itu yang menarik itu di kolofon ini. Nah, ini mencatatkan beberapa gempa yang terjadi. Jadi di bulan-bulan tertentu itu, di masa ketika As-Suyuti menulis karya ini, juga terjadi beberapa kali gempa, meskipun ada yang kecil-kecil. Misalnya ini pada tanggal berapa nih? Pada Muharram 22 Muharram sanah Thamania Asyra wa Tis'ami'ah 918 Zulzilat lidzalika miqdar ruba' darajah, kira-kira ukuran 1/4 derajat, berapa skala Richter mungkin kalau sekarang gitu. Itu dijelaskan di sini. Itu menunjukkan bahwa memang ya sudah terjadi sejak dulu gitu ya, yang namanya gempa dan bencana alam yang lain itu. Nah, Sobat Ngariksa, di akhir dari obrolan atau bincang kita ini, barangkali ada baiknya saya beralih sedikit kepada bagaimana para ulama dulu menyikapi bencana itu. Apa yang mereka sarankan? Salah satunya misalnya di dalam manuskrip kitab yang ditulis oleh ulama sebelumnya, Syekh An-Nawawi, ya, berarti abad ke-13 ya, lebih awal ya. Para ulama sudah menyediakan sebetulnya semacam treatment spiritual, bagaimana ketika kita menghadapi sebuah kesulitan, sebuah bencana gitu ya. Misalnya di dalam kitab Al-Adhkar, ya, sering saya bahas juga di dalam kesempatan yang lain di pesantren Al-Hamidiyah, ketika tabarukan misalnya ya. Karena ini kitab Al-Adhkar ini kan salah satu kitab yang memang banyak dirujuk oleh para ulama ya, untuk menghimpun doa-doa, wirid-wirid, untuk mengamalkan doa-doa dan wirid-wirid itu rujukannya sangat sering sekali kepada Al-Adhkar ini, karena berdasarkan hadis-hadis yang mu'tabarah. Nah, termasuk Kiai Haji Ahmad Syaikhu, pendiri pesantren Al-Hamidiyah, yang sekarang ini kebetulan saya ikut aktif di pesantren tersebut gitu ya. Nah, Kiai Syaikhu sangat menggemari kitab Al-Adhkar dan mengajarkannya kepada para guru-guru, para ustadz ketika beliau masih ada ya. Nah, ini salah satunya bagian tertentu itu adalah disebutnya babnya itu Babu du'ail karb wa du'a indal umuril muhimmah. Nah, ini doa-doa ketika kita menghadapi kebingungan, ketika kita menghadapi hal-hal yang penting gitu ya, hal-hal yang hal-hal yang mungkin menyulitkan keadaan kita. Ini doa-doanya. Nah, coba kita lihat. Diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu indal karb, ketika Rasulullah itu bingung Rasul juga suka bingung juga loh, menghadapi musuh-musuh pada saat itu, menghadapi tantangan dakwah yang amat luar biasa, kan suka bingung juga Rasul kan. Nah, maka Rasul itu biasanya mengucapkan doa la ilaha illallahul azim al halim, la ilaha illallah Rabbul arshil azim, la ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul arshil karim. Jadi ini doa yang saya kira baik juga ya, kita baca, kita mungkin hayati maknanya, yang menekankan pada al-azamah tadi itu, keagungan Allah, bahwa ya sudahlah, kalau memang sudah menimpa kita, ini memang kehendak dari Tuhan yang maha agung, kan begitu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Al-Azim yang maha agung, Al-Halim yang maha lembut, la ilaha illallah Rabbul arshil azim yang menguasai arsy, dan seterusnya gitu ya.
memang Allah penguasa alam ini. Dalam riwayat lain untuk Imam Muslim, kalau tadi Bukhari dan Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza hazabahu amrun, kalau ditimpa sebuah masalah, qala dzalika, Rasul mengucapkan itu. Bahasanya idza hazabahu amrun. Hazaba amrun ay nazala bihi amrun. Nah, gitu ya. Nazala bihi amrun. Wa asabahu ghammun. Kebingungan. Kemudian masih di dalam kitab Al-Adhkar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa nih? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketutup ya. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza karena ini ketutup dengan coretan-coretan, ya mungkin idza seperti tadilah idza asabahul amru. Kalau Rasul ditimpa satu masalah, rofa'a, maka Rasul mengangkat ra'sahu, kepalanya, ila samai, menengadahkan ke langit. Maka Rasul kalau ditimpa satu kesulitan, Rasul menengadah ke langit. Faqala, maka lalu Rasul berdoa, subhanallahil azim. Nah, subhanallahil azim. Nah, itu yang Rasul ucapkan, maha suci Allah yang maha agung. Jadi intinya al-azamah tadi itu. Keagungan kita kembalikan kepada ini. Mengapa topik kita fokus pada As-Suyuti, ya, karena As-Suyuti itu tafsirnya menekankan pada semuanya adalah kehendak Allah. Nah, tafsir rasionalnya kan pada sesi yang lain kan, ya, saya pernah menjelaskan juga. Nah, jadi pada kesempatan ini kita tekankan kita kembalikan kepada keagungan Allah, subhanallahil azim. Wa idza jtahada fid du'ai, dan kalau Rasul sedang bersungguh-sungguh di dalam berdoa, qala, Rasul berdoa, ya hayyu ya qayyum. Singkat kan? Subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallahil azim. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu artinya wahai zat yang maha hidup, ya qayyum zat yang maha kuasa, maha mengatur segala sesuatu, ya, Al-Qayyum. Kemudian warawaina, kami meriwayatkan juga di dalam Sahih Bukhari Muslim an Anasin, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala kana aktsaru du'ain nabiyyi, doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi, kana aktsaru du'ain nabiyyi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu doa yang paling sering diucapkan oleh Rasul dan kita juga, ya. Rasanya setiap doa itu selalu diakhiri dengan itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apapun doanya, doa pelantikan pejabat, doa kita habis sholat, doa, termasuk doa kalau ketika ditimpa musibah, ya. Nah, kemudian Sobat Ngariksa, dari kitab Al-Adhkar juga kita membaca warawaina, dan kami meriwayatkan fi sunanin Nasa'i, dalam hadis An-Nasa'i. Coba kita lihat, qala laqonani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Abdullah bin Ja'far an Ali, dari Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali, Rasul mengajarkan aku haulail kalimati, kalimat-kalimat itu, kalimat-kalimat ini. Wa amaroni an nazalabi, wa amaroni, dan memerintahkan kepadaku, in nazalabi karb, kalau aku ditimpa kebingungan, kesusahan, ditimpa musibah, au syiddah, atau kesulitan yang amat sangat begitu musibahnya, an aqulaha, Rasul mengajari aku supaya aku mengucapkan la ilaha illallah al-karim al-azim, yang maha mulia, yang maha agung, subhanahu tabarakallahu rabbul arsyil azim,
alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. La ilaha illallahul karimul azim, subhanahu tabarakallahu rabbul arsyil azim, alhamdulillahirabbil alamin. Saya juga jadi merefresh lagi, belajar lagi, Sobat Ngarisa, kita sama-sama ya. Masih ada waktu sedikit ya. Saya tambahkan ini juga di dalam Al-Adhkar, kita baca cepat. Qala sami'tu, ini dari siapa nih? Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, inni la a'lamu kalimatan. Inni la a'lamu kalimatan, aku tidak mengetahui satu kalimat, la yaqula kalimatan la yaquluha makrubun illa farrajallahu anhu. Nah, jadi aku ada satu kalimat yang kalau seandainya diucapkan oleh orang yang ditimpa musibah, yang sedang bingung, yang sedang ditimpa kesulitan, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar. Apa itu kalimatnya? Kalimatu akhi Yunus katanya. Jadi kalimat yang diucapkan, doa yang diucapkan oleh Nabi Yunus, disebut oleh Rasul sebagai akhi Yunus, saudara Yunus, saudaranya kan, sesama Nabi. Fanada, Nabi Yunus itu kan berdoa fi zulumati, di dalam kegelapan, di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Inni kuntu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu, maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Jadi Nabi Yunus mengakui kesalahannya waktu itu karena meninggalkan umatnya kan. Karena nggak kuat, umatnya bandel banget begitu. Jadi kalau menghadapi umat yang bandel, jangan kemudian meninggalkannya. Nabi Yunus juga menyesal kan. Lalu ia berdoa dan mengakui kesalahannya. Nah, ini juga doa yang baik diucapkan ketika kita mengalami satu kesulitan. Ini ada beberapa doa lagi, mungkin kita ke yang terakhir saja ya. Ini. Babu ma yaqulu idza asabathu apa ini? Ini kaf sepertinya ya. Nukbah. Musibah. Mengutip pada ayat Al-Quran yang tadi juga kita singgung, alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ya, jadi di sini menekan kembali kepada yang awal bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menghadapi musibah selalu liyastarji'a ahadukum fi kulli syai'in hatta. Jadi mengucapkan innalillahi itu bukan hanya ketika ada kematian saja, kira-kira itu intinya gitu ya, tetapi ketika juga kita mendapatkan kesulitan yang atau sesuatu yang mungkin tidak kita sukai begitu ya. Nah, ini juga doa yang sering kita dengar dan bagus juga kita ucapkan. Ini babu ma yaqulu idza stas'aba alai amrun. Kalau kita ditimpa satu kesulitan, satu musibah barangkali, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, berdoa. Doanya begini. Allahumma bima ini mungkin salah biasa kalau dalam manuskrip ada penyalinanan yang kurang sempurna. Di sini tertulisnya Allahumma bima sahla illa ma ja'altahu sahlan. Nah, dalam riwayat yang lain kan kita sering dengar Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Ya Allah, tidak ada kemudahan illa ma ja'altahu sahlan, kecuali yang Engkau kehendaki. Wa anta taj'alul hirs idza
ida apa ini? Ida syi'tahu sahlan. Nah, kalau manuskrip kan harus mikir-mikir dulu nih kalimatnya. Nah, tetapi itu salah satu doa saya kira yang juga sudah sangat sering kita bacakan ya, kita dengar. Sobat Ngariksa, demikian apa yang bisa kita bacakan dari beberapa manuskrip, khususnya tentu Kasyfus Solsolah dari karangan As-Suyuti ditambah dengan sedikit manuskrip kitab dari Al-Adhkar karangan Syekh Nawawi. Tentu saya berharap mudah-mudahan ini ya sedikit banyak memberikan manfaat untuk kita berefleksi di akhir tahun, karena ada musibah-musibah yang menimpa kepada kita itu. Mudah-mudahan ini bisa memberi tambahan kekuatan secara spiritual, khususnya buat mereka-mereka yang korban ya, keluarga maksud saya yang terdampak baik erupsi Gunung Semeru maupun gempa yang sekarang masih di pengungsian. Saya kira begitu, saya persilahkan kalau ada yang mau memberikan tanggapan atau tambahan, saya persilahkan beberapa menit barangkali. Saya persilahkan, ada? Di Facebook ya biasanya. Ya silahkan Sobat Ngariksa. Biasanya suka terlambat gitu masuknya. Silakan, bismillah. Oke, dari akun Hafiz Fadli, terima kasih banyak Prof atas ilmunya. Prof, secara konteks, apakah dari karya ini kiranya juga mempengaruhi banyak ulama selanjutnya sehingga juga para ulama tersebut menuliskan karya-karya perihal bencana alam ini, khususnya mungkin dengan perspektif teologi atau tasawuf atau karya-karya sastra, puisi atau prosa. Mohon bimbingannya Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih dari akhuna Hafiz Fadli ya. Betul. Jadi apa yang ditulis oleh Imam As-Suyuti ini banyak mempengaruhi para penulis lain. Saya pernah membandingkan salah satunya itu di slide yang tadi di awal, ya, yang ini. Ya, saya pernah membandingkan bahwa apa yang ditulis dalam Kasyfus Solsolah motifnya itu sama diikuti oleh penulis bahkan di Nusantara. Ini manuskrip Nusantara dalam bahasa Melayu bahkan. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, artinya ini peri mengetahui zulzilah, yakni gempa bumi bergerak. Nah, ini isinya itu mirip dengan apa yang ada di dalam Kasyfus Solsolah. Dan saya kira begitu juga yang terjadi di dalam karya-karya lain di Timur Tengahnya, para ulama yang lain. Itu mengapa tadi saya singgung bahwa As-Suyuti ini seorang yang luar biasa sekali pemikirannya kan, pengaruhnya ya. Di dalam berbagai bidang termasuk di dalam bidang ini. Jadi memang ada tulisan-tulisan yang motifnya itu hampir sama dengan As-Suyuti. Saya kira begitu. Terima kasih banyak akhuna Hafiz. Ya, saya juga melihat ada beberapa Sobat Ngariksa yang memonitor dan menyampaikan absennya dari Kuala Lumpur juga ya. Terima kasih banyak. Dari Kuala Lumpur ini Bang Syahrir ini rutin hadir. Terima kasih. Nanti saya kira memang ada beberapa bagian dari doa yang tadi itu ada di dalam kitab yang saya bacakan. Mungkin perlu dituliskan, nanti akan saya sampaikan insya Allah ya. Di sini ada pesan dari Adudung Abdullah. Abdullah itu berarti Adudung Abdullah nih. Atur nuhun, Adudung. Juga dari Cepi, dari Cirebon. Terima kasih nih pada menyimak nih. Keluarga di Kuningan dan Cirebon. Atur nuhun. Ada lagi? Silakan. Ya, silakan. Oke, yang baru masuk lagi dari
dari akun Ohan Jauharudin. Syukron Prof. Ini mungkin tanggapan ya. Prinsip husnuzon terutama kepada Allah bisa menjadi salah satu indikasi selalu menerima apa yang terjadi dalam kehidupan, baik ketika mendapatkan kenikmatan, terlebih hal yang tidak mengenakan. Wallahu a'lam. Ya, jadi itu tanggapan ya. Ya, saya kira kita sepakat bahwa Tuhan itu, Allah itu berada di dalam sangkaan hambanya, kan begitu ya. Kita sering mendengar hadis qudsi tentang itu. Ana inda zanni abdi. Aku itu tergantung sangkaan hambaku. Kalau hambaku itu berpikiran positif, ya, husnuzon terhadap apa yang menimpanya, husnuzon kepada Allah, maka Allah juga akan memberikan energi yang positif dan akibat yang positif buat dirinya, berkah yang positif. Tapi kalau kita sebagai hamba berpikirannya negatif, bersangka negatif, bersangka buruk begitu terhadap apa yang menimpanya, maka ya jangan disalahkan kalau seandainya nanti memang dampak buat dirinya juga buruk begitu. Jadi ana inda zanni abdi. Ana inda zanni abdi bi. Kata Allah, aku tergantung dari sangkaan hambaku kepadaku. Baik Sobat Ngariksa, barangkali untuk malam ini kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah kita bahas ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi pada Ngariksa episode yang berikutnya. Tidak ada lagi ya, jangan nyesal nanti begitu sudah ditutup nanti ada lagi gitu ya. Baik Sobat Ngariksa, di bumi Nusantara, gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung api seakan sahabat yang sering bertandang. Ia bisa datang tanpa diundang. Kehadirannya bukan tawaran yang bersifat pilihan. Tafsir bencana telah hadir setua usia peradaban manusia dan para cendekia. Ia menimpa manusia dengan konteks dan sejarah yang berbeda-beda. Bencana kadang dianggap hukuman, tapi juga sering diyakini sebagai peringatan. Bagi hamba yang beriman, terpenting meyakini bahwa gempa, tsunami, atau erupsi gunung api adalah kehendaknya. Ia diyakini sebagai musibah yang dalam suasana tertentu bisa juga mendatangkan berkah. Mari selalu kita panjatkan doa untuk saudara-saudara kita yang kini tertimpa. Salam Ngariksa. Terima kasih Sobat Ngariksa yang sudah subscribe di Ngariksa channel di YouTube-nya juga. Sampai hari ini sudah ada 3.820. Sebentar lagi akan 4.000. Mudah-mudahan kita bisa terus mengambil manfaat dari manuskrip yang klasik, asyik. Kita memanfaatkannya untuk menatap masa depan dengan merawat masa silam. Terima kasih, sampai jumpa lagi di dalam episode Ngariksa berikutnya. 2 Jumat yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngariksa.